Yang membedakan pengusaha sukses dan yang biasa, bukan cuma kerja keras, tapi cara mikirnya. Ini 6 pola pikir para pengusaha. Kalau mau naik level, pahami ini. Oke, bayangin deh. Tahun 1995, ada seorang guru desain grafis iseng-iseng bikin website. Nggak ada niat sama sekali buat bangun kerajaan bisnis loh. Dia cuma butuh tempat buat eksperimen dan majang karya murid-muridnya. Tapi, 20 tahun kemudian, tempat main digitalnya itu laku terjual dengan harga yang, bikin geleng-geleng kepala. $1,5 miliar. Coba direnungin dulu angkanya. Emangnya apa sih yang bisa dihargai semahal itu? Ini bukan perusahaan minyak atau raksasa teknologi yang udah mapan loh. Ini sesuatu yang berawal dari ide super sederhana dari seorang guru. Yap, benar banget. Guru ini namanya Linda Weinman dan situsnya adalah lynda.com. Niat awalnya cuma pengen punya sandbox digital, tempat buat main-main sama tool desain baru dan berbagi hasil kerja. Dia sama sekali nggak ngikutin aturan bisnis yang biasa kita tahu. Perjalanannya itu, luar biasa banget. Dari website pribadi di tahun 1995, dia pindahin semua pengajarannya full online di tahun 2002. Dan puncaknya, di 2015, bisnisnya dibeli sama LinkedIn dan berubah jadi yang kita kenal sekarang, LinkedIn Learning. Cerita Linda ini benar-benar jadi cerminan semangat kewirausahaan sejati. Nah, ini dia nih yang jadi inti pembahasan kita. Menurut seorang pakar kewirausahaan bernama John Mullins, kesuksesan Linda dan banyak pengusaha hebat lainnya itu datang dari serangkaian pola pikir yang justru kebalikannya dari praktik terbaik yang diajarin di sekolah-sekolah bisnis dan dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Oke, kita mulai dari 2 pola pikir yang pertama ya. Keduanya ngebahas gimana para pengusaha ini ngelihat peluang dan tantangan dengan cara yang beda banget dari perusahaan raksasa. Pola pikir pertama ini kedengarannya simple dan optimis banget ya. Ya, kami bisa. Tapi jangan salah, dampaknya itu luar biasa. Intinya adalah berani bilang ya, bahkan pas kita belum tahu 100% gimana caranya. Bedanya tuh jauh banget. Perusahaan gede itu diajarin buat fokus pada keahlian inti. Kalau ada permintaan di luar itu, jawabannya seringnya, maaf, itu bukan bidang kami. Nah, sebaliknya, pengusaha malah ngelihat permintaan pelanggan itu sebagai peluang emas buat inovasi. Dan mereka bakal bilang, ya, bisa diatur. Contoh paling keren itu ceritanya Arnold Correa di Brasil. Awalnya dia punya bisnis event organizer. Terus, ada klien minta dipasangin tautan satelit, sesuatu yang dia nggak pernah kerjain sebelumnya. Dia bilang, ya kami bisa. Terus, Walmart minta dia pasangin iklan TV di dalam toko mereka. Jawabannya, sekali lagi, ya kami bisa. Dia berhasil mengubah bisnisnya 4 kali, cuma dengan modal bilang iya sama kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, ini nih, logika masalah dulu. Perusahaan-perusahaan gede itu seringnya kejebak sama logika produk dulu. Mereka kan cuma ngubah rasa Coca-Cola atau nambahin bintik warna baru di deterjen terus nyebut itu inovasi. Pengusaha sejati nggak mulai dari produknya, mereka mulai dari masalah. Masalah nyata yang bikin orang pusing. Contohnya Jonathan Thorne. Dia nemuin satu masalah yang spesifik banget. Pinset bedah, alat yang dipakai tiap hari sama dokter bedah, ternyata sering lengket di jaringan tubuh pasien. Ini bukan cuma ngeganggu ya, tapi kalau lagi bedah otak, ini bisa bahaya banget karena resikonya ngerusak sel-sel otak yang sehat. Jadi intinya adalah, dia nggak nyoba jualan pinset model baru, dia nyoba nyelesain masalah lengketnya itu. Oke, sekarang kita masuk ke 2 pola pikir berikutnya, yang bakal nantang cara kita mikir soal strategi dan, yang paling penting, soal duit. Hah? Ini mungkin kedengeran aneh ya, bukannya kita selalu diajarin buat think big? Ternyata, buat bisa jadi besar, seringkali kita justru harus mulai dari sesuatu yang kecil dan spesifik banget. Perusahaan besar itu nyarinya pasar yang nilainya miliaran dolar. Mereka nggak bakal peduli sama pasar kecil karena nggak bakal ngasih dampak signifikan ke pendapatan mereka. Nah, ini dia celah emasnya buat para pengusaha. Mereka bisa masuk ke ceruk pasar yang sempit ini, kuasai pasarnya, baru deh dari situ ekspansi. Coba deh lihat naik. Mereka nggak langsung jualan buat semua atlet di dunia kan? Enggak. Mereka mulai dari pasar yang super sempit. Pelari jarak jauh elit. Mereka bikin sepatu terbaik buat kelompok kecil itu. Setelah mereka jago cara desain, impor, dan marketing ke atlet, baru deh mereka pindah ke tenis, terus ke basket, dan ya, sisanya kita tahu sendiri ceritanya. Duit itu kan ibaratnya darahnya bisnis baru. Perusahaan gede sih duitnya banyak, tapi pengusaha, mereka harus kreatif. Dan pola pikir ini intinya adalah gimana caranya bikin pelanggan yang modalin bisnis kita. Elon Musk dan tim Tesla itu jagonya soal ini.
Buat mobil pertama mereka, Tesla Roadster, mereka nggak langsung bangun pabrik. Nggak, mereka malah roadshow dan berhasil ngejual 100 mobil seharga $100.000 per mobil dan dibayar tunai di muka. Coba aja hitung, itu artinya mereka punya $10 juta di bank bahkan sebelum mobil pertamanya jadi. Dan mereka ngulangin prinsip yang sama buat model 3. Hampir setengah juta orang bayar deposit $1.000. Itu artinya $500 miliar uang tunai masuk ke bank yang bisa mereka pakai buat bangun pabrik dan mulai riset. Gila kan? Pelanggan mereka sendiri yang mendanai pertumbuhan perusahaan. Dan sekarang kita sampai ke dua pola pikir terakhir yang nantang banget ide-ide konvensional soal kepemilikan aset dan soal minta izin. Di sekolah bisnis kan kita diajarin tuh ngitung ROI alias Return on Investment. Kita harus punya asetnya dulu. Tapi pengusaha mikirnya beda. Kayak Tristram dan Rebecca Mayhew, pendiri GoApe, bisnis petualangan di puncak pohon. Mereka nggak beli hutannya kok. Mereka datang ke Komisi Kehutanan Inggris dan intinya minjem pohon-pohonnya, lahan parkirnya, semuanya dengan sistem bagi hasil. Nah, pola pikir terakhir ini yang paling nekat sih. Di perusahaan besar, kalau mau coba hal baru, kita harus minta izin dulu dari bagian legal kan? Jawabannya seringkali nggak boleh. Atau prosesnya lama banget. Pengusaha nggak punya waktu buat itu. Coba deh kita pikirin bareng, kalau pendiri Uber datang ke pemerintah San Francisco terus bilang, boleh nggak kami mulai perusahaan taksi tapi kami nggak punya taksi satupun? Kira-kira jawabannya apa? Ya jelas nggak boleh lah. Jadi poin pentingnya adalah ketika aturannya masih abu-abu atau belum bisa ngejar kemajuan teknologi, pengusaha nggak nunggu izin, mereka langsung jalan. Ini bukan berarti membenarkan semua tindakan mereka ya, tapi prinsip untuk terus maju itu yang paling penting. Jadi, kita udah bahas 6 pola pikir keren yang bener-bener nantang cara pikir konvensional. Nah, sekarang mari kita lihat gimana semua ini bisa relevan buat Anda. Keenam pola pikir ini berani bilang ya sama peluang, fokus ke masalah, mulai dari yang kecil, pakai uang pelanggan, pinjam aset orang lain, dan nggak nunggu izin. Ini semua adalah alat yang bisa dipakai siapa aja, bukan cuma buat pendiri perusahaan teknologi doang. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Coba lihat daftar ini lagi. Pola pikir mana yang sebenarnya udah jadi bagian dari cara kalian ngadepin tantangan sehari-hari? Dan yang lebih penting lagi, pola pikir mana yang bisa kalian pelajari dan terapin mungkin mulai besok buat ngatasin masalah yang lagi kalian hadapi sekarang. Karena seringkali mengubah dunia itu dimulai dari mengubah cara kita berpikir. Ilmu seperti ini jarang lewat 2 kali. Follow akun ini dan sebarkan ke teman-temanmu. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri. Komen mau, nanti akan saya kirim linknya.